serangan kita lebih bisa menukik ke depan, timnas kita U23 jauh lebih berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya dan jumpa lagi di Kata Rudi Cahyo, masih dengan saya Rudi Cahyo. Dan kali ini masih membahas tentang timnas. Ya bagaimanapun juga ada keinginan untuk selalu membahas ini. Selain ini topik hangat juga menarik dan bikin senang. Karena apa? Karena mainnya timnas bagus dan kemarin akhirnya bisa mengalahkan Yordania di match terakhir untuk babak penyisihan grup. Nah, sebelumnya saya ucapkan nih selamat buat tim Nas Indonesia U23 setelah berhasil menuntaskan ya dengan 2 kemenangan dan 1 kali kekalahan, dan itu cukup untuk meloloskan ke babak berikutnya. Dan kalau saya sih lebih ingin menyoroti aksi sebagai kelompok atau sebagai tim. Karena kalau saya kemarin mengamati di beberapa pertandingan sebelumnya, saya juga nonton Qatar Australia, saya juga nonton di grup-grup sebelah sih. Pinginnya kemarin itu nonton nonton sesama negara-negara ASEAN ya. Kemarin sempat nonton kok ya, pas langsung nonton yang negara ASEAN satu grup, yaitu Vietnam sama Malaysia, yang kemudian Malaysia berhasil digebuk 2-0. Apakah Malaysia main jelek atau apakah Vietnam main bagus? Nah, ini nanti saya tak coba mengulas dulu pertandingan ini dari, tentu saja masih tetap dari sisi sudut pandang keilmuan psikologi ya. Kali ini kita ngomong tentang individual dan tim ya. Nah, kalau dari sisi psikologi kali ini saya ingin menyoroti hal tersebut. Saya akan coba mengulas dulu yang Malaysia versus Vietnam. Apakah satunya bagus dan satunya lagi jelek? Eh, itu cukup relatif kalau kita melihat langsung dari kedua sisi, yaitu sisi bermain individualnya dan sisi bermain sebagai tim. Karena apa? Karena kalau saya lihat eh, mereka tuh punya modal yang sama-sama bagus di kedua hal tersebut ya, sebenarnya. Cuman eh, visi sebagai tim itu sepertinya untuk tim Malaysia butuh diperkuat ya, karena kalau bagaimana membangun serangan dengan skill individual dan kemudian bagaimana masing-masing individu itu bekerja sama mengoper bola dari satu kaki ke kaki yang lain, itu bagus. Tetapi visi dalam menyusun serangan sampai kepada membuahkan gol itu Vietnam lebih kuat di situ. Artinya sentuhannya tidak perlu banyak sebanyak Malaysia, meskipun sebenarnya sentuhan banyak itu pun juga karena si Vietnam sudah merasa unggul duluan, sehingga Malaysia itu kemudian meningkatkan tempo serangannya, sehingga dari kaki ke kaki itu lebih banyak Malaysia daripada Vietnam. Tapi Vietnam dalam beberapa kali sentuhan langsung sudah bisa memanfaatkan area-area kosong. Jadi serangannya langsung serangan yang menukik dan sangat berbahaya. Ini beda banget dengan serangan Malaysia yang lebih dibangun dengan skema itu kelihatan dari arah bola itu banyak horizontal lebih daripada vertikalnya. Artinya vertikal ini dari gawang ke gawang. Jadi kalau Vietnam dari gawangnya mereka ke gawang Malaysia itu menukik banget. Jadi sifatnya ini yang saya sebut vertikal banget, langsung dari gawang ke gawang. Tapi kalau Malaysia itu lebih banyak arah bolanya horizontal, artinya lebih lambat untuk ke depannya. Ya ini memang karena pertahanannya Filipina juga waktu itu cukup kuat ya untuk mempertahankan keunggulannya dengan 2-0-nya itu. Tapi selebihnya dari itu, saya amati polanya sebenarnya tidak terlalu jauh beda. Ya agak ada perbedaan di awal yang lebih vertikal dan kemudian jadi lebih horizontal dan sebenarnya melambat. Kalau dari kaki ke kakinya cepat Malaysia, cepat banget. Tapi itu melambat. Jadi
melambatnya itu artinya dari areanya Malaysia menuju ke areanya Vietnam itu sangat lambat, meskipun dari kaki ke kakinya cepat banget. Artinya apa? Artinya secara individu bagus, mereka bagus, bekerja secara tim juga bagus. Nah, yang kalah dengan Vietnam apa? Visi strateginya. Jadi mungkin letaknya di pelatih akhirnya ya. Letaknya di pelatih, dan kemudian soal improvisasi dan intuitif atau instingnya dalam membangun serangan itu eh, tidak sevisioner Vietnam. Itu yang saya lihat dari pertandingan mereka. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini yang mau saya bandingkan. Kalau Indonesia itu hampir mirip-mirip lah dengan Vietnam ya, dalam artian kecepatan arah bola secara vertikal dari satu sisi area sendiri ke area eh, gawang lawan itu cepat banget, seperti yang saya kemarin lihat itu ya, waktu di melawan Jordania itu yang berakhir dengan skor 4-1 kemenangan buat timnas U23 Indonesia. Nah, ini yang berbeda apa? Nah, level kita meskipun agak sama cara bermainnya, tapi level kita agak sudah sedikit di atas Vietnam. Kenapa seperti itu? Karena dengan keunggulan yang waktu itu 2-0 atau bahkan 3-0, saat itu pun serangan kita masih vertikalnya masih kuat. Jadi vertikal dari area pertahanan sendiri ke pertahanannya Yordania itu berlangsung cepat dari kaki ke kaki dan sangat efektif menukik ke area pertahanan mereka. Dan itu yang tidak dimiliki Malaysia. Ketika Vietnam bermain bertahan, mereka tidak bisa semenukik itu. Nah, mungkin agak yang mungkin membedakan adalah karena Yordania sendiri kan dalam konteks ini kan kalah skor ya. Ketika kalah skor, mereka pun juga pastinya lebih menyerang daripada bertahan. Ketika lebih menyerang daripada bertahan, mungkin pertahanan mereka tidak sekuat ketika Vietnam bertahan menghadapi Malaysia. Sehingga gerak vertikalnya menukik ke arah pertahanan lawan itu lebih cepat Indonesia. Karena Yordania tidak sedang bertahan. Jadi beda banget dengan Vietnam yang waktu itu posisinya sedang bertahan. Sehingga ketika diserang Malaysia akhirnya tuh karena kesulitan menembus, maka geraknya bola itu lebih bersifat horizontal, lebih horizontal arahnya. Jadi horizontal, balik lagi ke belakang, horizontal, balik lagi ke belakang. Jadi untuk merangsak ke pertahanan Vietnam itu agak sulit. Nah, ini yang membedakan waktu Indonesia lawan Jordania. Makanya saya bilang tadi masih 11-12 lah sama Vietnam sebenarnya. Kalau ngomong soal strategi bermain individual dan timnya, atau kemampuan atau keunggulan bermain individual dan timnya itu 11-12. Cuman perbedaannya saat itu Vietnam lebih bertahan karena mempertahankan keunggulan. Ini beda banget. Kita sudah unggul tapi kita tidak bertahan karena kita itu justru memanfaatkan strategi Yordania yang sedang menyerang karena mereka merasa kalah skor, mereka sedang menyerang sehingga Indonesia memanfaatkan keterbukaannya Yordania itu untuk juga menyerang. Ini bedanya dengan Vietnam. Kalau Vietnam Malaysianya menyerang tapi dia tidak memanfaatkan keterbukaan itu untuk menyerang balik karena mereka tahu mereka lebih baik mempertahankan keunggulan itu ya. Tapi mungkin karena ini Yordania juga mainnya mungkin nggak sebagus itulah, artinya nggak sebagus kita gitu ya, sehingga kita lebih berani, lebih percaya diri untuk melakukan serangan daripada bertahan. Kalau Vietnam mungkin atmosfernya yang ada di benak mereka itu ini masih imbang ini dengan Malaysia ini secara kekuatan, sehingga ketika sudah unggul 2 mending bertahan aja. Itu yang menyebabkan situasi serangannya Malaysia itu jadi horizontal mundur gitu terus. Sedangkan serangan kita lebih bisa menukik ke depan karena Yordania juga lagi terbuka pertahanannya.
dia lebih menyerang. Itu sih. Tapi dengan kondisi skor yang demikian, saya melihat timnas kita U23 jauh lebih berani untuk terus menyerang daripada tim U23-nya Vietnam. Sehingga inilah yang kemudian berbuah sampai pada kita menang 4-1. Bahkan kelima gol itu ya, 4 gol kita sama golnya Yordania itu semuanya pemain Indonesia yang golin, karena on goal ya di apa golnya Yordania itu karena terkena kakinya Justin Hubner pada waktu mau menghalau bola itu. Nah, itu perbandingan permainan timnas U23 secara individual dan tim dengan timnas Vietnam serta Malaysia. Sama-sama negara ASEAN saya membandingkannya ya. Demikian kira-kira untuk kata Rudi Cahyo kali ini yang masih membahas topik yang hangat, yaitu tentang timnas U23 Indonesia. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus Rudi Cahyo TV dengan cara like. Tentu saja tonton video-videonya dan kemudian like. Share ke teman-teman yang lain, dan yang belum subscribe dipersilakan untuk subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.